Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puspita Deliani. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai haji. Pertama, pengertian haji. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa pengertian haji? Benar banget, haji merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu hajj, yang dalam bahasa Indonesia artinya mengunjungi atau menuju. Haji sendiri adalah rukun Islam yang kelima. Secara bahasa, haji artinya berkunjung ke tempat yang agung. Sedangkan secara istilah, haji berarti berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ke tempat tertentu yaitu berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah, Padang Arafah, Musdalifah, dan Mina. Definisi waktu-waktu tertentu yaitu ibadah haji hanya dilakukan pada bulan-bulan haji saja, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Sedangkan definisi amalan-amalan tertentu yaitu mengerjakan serangkaian ibadah haji seperti rukun haji, wajib haji, tawaf, wukuf, sa'i, mabit di Mina, dan Musdalifah. Selanjutnya yaitu syarat wajib haji. Menurut para ulama, ada beberapa syarat wajib haji. Yang pertama, Islam. Orang yang mengerjakan haji wajib beragama Islam. Jika ada orang non-muslim yang ingin berhaji, tentu saja ia harus bersyahadat terlebih dahulu, lalu melakukan kewajiban sebagaimana umat Islam lakukan, seperti sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah lainnya. Yang kedua, berakal. Maksudnya waras atau tidak gila. Konsekuensinya orang yang tidak berakal tidak terkena beban kewajiban agama. Yang ketiga yaitu balik. Balik adalah telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan, sehingga sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, anak kecil yang belum balik tidak diwajibkan untuk berhaji sampai ia sudah menginjak usia balik. Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 4403. Yang selanjutnya yaitu merdeka. Orang yang bebas atau bukan budak yang terikat tanggung jawab pada tuannya. Yang kelima, mampu. Syarat haji ini secara khusus disebutkan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya mampu yang dimaksud yaitu mampu membayar biaya perjalanan pulang pergi. Yang kedua, mampu mencukupi nafkah untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, mampu melunasi hutang-hutangnya jika ada. Yang keempat, mampu secara fisik dan ilmu manasik. Nah, setelah mengetahui syarat wajib haji, yang selanjutnya yaitu rukun haji. Ada yang tahu nggak sih rukun haji itu apa? Benar, rukun haji merupakan sebagian amalan atau perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang pada saat ia sedang melaksanakan ibadah haji. Dan apabila rukun haji tersebut ada yang tidak mengerjakan, maka hajinya tidak sah. Yang pertama, ihram. Berniat dari mikot ketika hendak memulai kegiatan ibadah haji, seperti mengucapkan lafaz labbaik Allahumma hajja, yang artinya ya Allah, kupenuhi panggilanmu untuk berhaji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang dimaksud wukuf di Arafah ialah berdiam di padang Arafah dengan memperbanyak zikir dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu wukuf di Arafah bermula dari tergelincirnya matahari di hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari raya Kurban. Yang ketiga, tawaf ifadah. Tawaf ziarah atau tawaf ifadah merupakan bagian dari rukun haji yang dilakukan setelah wukuf di Arafah. Kefarduan tawaf ini telah dikukuhkan dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 29, tawaf ibadah berjalan mengelilingi Ka'bah nan agung sebanyak 7 kali putaran dengan syarat suci dari hadas dan najis, baik badan maupun pakaian, menutup aurat. Ka'bah berada di sebelah kiri saat mengelilinginya, dan kita harus memulai tawaf dari Hajar Aswad yang terletak di salah satu pojok Ka'bah. Rukun haji yang keempat yaitu sa'i. Dalam hadis riwayat Ahmad 12/76 nomor 277, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kerjakanlah sa'i. Rukun haji kelima yaitu tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut paling sedikit 3 helai rambut di sekitar Bukit Marwah atau tempat terakhir melaksanakan sa'i. Rukun haji yang keenam tertib.
Tertib artinya rukun-rukun haji di atas harus dilaksanakan dengan berurutan, yaitu mendahulukan ihram atau rukun lainnya, kemudian wukuf, lalu tawaf, dan seterusnya. Lalu setelah kita tahu syarat dan rukun haji, kita harus tahu juga dong bagaimana tata cara pelaksanaan haji. Nah, tata cara pelaksanaan haji yang pertama yaitu ihram dan niat. Ibadah haji dilakukan mulai tanggal 8 Zulhijjah setiap tahun. Jemaah haji yang melakukan ihram dengan niat dari tempat asal masing-masing. Kemudian seluruh jemaah haji berteduh di tenda sambil menunggu waktu wukuf di Arafah yang dimulai tanggal Zulhijjah ketika matahari terbenam. Yang kedua, wukuf di padang Arafah dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah. Dilakukan saat waktu zuhur sekitar pukul 12 hingga matahari terbenam sekitar pukul 6 sore. Jemaah menggunakan waktu tersebut untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mabit di Musdalifah. Setelah melakukan wukuf, jamaah meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk menginap. Perjalanan dari Arafah menuju Musdalifah merupakan perjalanan yang dikenal sebagai perjalanan yang penuh perjuangan karena jutaan manusia berbondong-bondong berjalan ke sana sambil mengambil kerikil dan melempar jumroh. Yang keempat, Jumroh Aqobah dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jemaah berangkat dari Musdalifah dan berjalan menuju Mina sebelum matahari terbit untuk melempar Jumrah Aqobah. Lemparan tersebut dilakukan sebanyak 7 kali. Kemudian jamaah bertahalul atau mencukur rambutnya dan kemudian boleh diperbolehkan memakai baju yang biasa. Yang kelima, mabit. Ibadah yang dilakukan yaitu di Mina. Setelah melakukan tahalul, jamaah menuju ke Mina. Jamaah menginap selama 2 hari, yakni tanggal 11 hingga 12 Zulhijjah. Jamaah disunahkan melontarkan jumrah dengan 3 tujuan atau 3 sasaran. Yang keenam, tawaf ifadah. Setelah melakukan ibadah mabit dan melontarkan jumrah di Mina, jamaah menuju ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah dan kemudian melakukan sa'i. Setelah melakukan tawaf ibadah, melanjutkan ibadah sa'i, yakni berlari-lari kecil dari Bukit Safa sebanyak 7 kali ke Bukit Marwah. Jamaah yang melakukan sa'i artinya pelaksanaan ibadah hajinya telah selesai. Nah, setelah mengetahui tata cara pelaksanaan haji, selanjutnya adalah sunnah haji. Nah, ada yang tahu nggak sih sunnah haji itu apa? Nah, benar sekali. Sunnah haji yaitu jenis amalan ibadah yang dapat menambah pahala bila dikerjakan. Amalan ini sebagai pelengkap pelaksanaan haji. Bila tidak dikerjakan, juga tidak mengapa, karena tidak berdosa. Apa saja sih yang termasuk ke dalam amalan sunnah haji? Nah, berikut antaranya. Yang pertama, mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram. Yang kedua, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki. Yang ketiga, melantunkan talbiyah berulang kali. Yang keempat, melantunkan doa saat memasuki kota Mekah. Yang kelima, mengucapkan doa saat memasuki Masjidil Haram. Selanjutnya, memanjatkan doa saat melihat Ka'bah. Lalu melakukan tawaf qudum, tarawih di Mina, mencium Hajar Aswad, sholat di Hijr Ismail, minum air Zam-Zam, melaksanakan tawaf sunnah selama di Mekah. Nah, yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan haji. Haji batal karena salah satu dari 2 perkara berikut. Yang pertama, berhubungan intim. Jika dilakukan sebelum melempar jumrah Aqobah, apabila dilakukan setelah melempar jumrah Aqobah dan sebelum tawaf ifadah, hajinya tidak batal. Walaupun demikian, ia berdosa. Sebagian ulama berpendapat bahwa berhubungan intim tidak membatalkan haji karena tidak ada dalil yang jelas mengatakan hal ini. Yang kedua, meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Apabila haji seseorang batal karena salah satu dari 2 perkara ini, maka wajib baginya berhaji kembali tahun berikutnya. Apabila ia mampu, sebagaimana yang telah kami jelaskan tentang makna mampu. Jika tidak mampu, maka pada waktu itu ia mampu untuk berhaji karena kewajiban haji bersifat segera setelah ada kemampuan. Nah, gimana dengan video kali ini? Mungkin pada video ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saran dan kritik sangat diperlukan. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan